Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi kita di IHMPA bersama Kak Yaskel dan Kak Ida. Oh ya adik-adik, sekarang kita dalam pelayanan anak, kita punya sebutan baru ya adik-adik. Kalau untuk kakak-kakak yang belum menikah, itu dipanggil kakak. Kayak Kak Yaskel, Kak Francia, Kak Vera, Kak Feby, dan Kak Virgi. Nah untuk Kak Ida sekarang namanya ganti sebutannya. Karena Kak Ida sudah menikah, jadi kita panggilnya Bunda Ida. Ya, walaupun belum terbiasa, tapi mari kita biasakan, kita panggil dengan nama Bunda Ida untuk menghormati Bunda Ida. Ya, itu informasi sedikit ya untuk kita pada pagi hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita kakak undang untuk berdiri dan kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dalam Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, naga dalam berkarya, Tuhan Yesus kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik, dan sebelum kita berdoa, kakak juga mau kasih tahu kalau Kak Virgi dan Kak Francia tidak bisa hadir pada minggu ini karena Kak Virgi sedang dalam pemulihan habis operasi dan Kak Francia yang sedang isolasi mandiri. Jadi untuk adik-adik semua jangan lupakan ya ke kedua kakak layan kita agar mereka bisa cepat pulih dan adik-adik bisa juga berjumpa kembali di minggu depan. Nanti bawakan ya di dalam doa syafaat. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ibadah. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk beribadah kepadamu. Bapa, kiranya pada hari ini firman yang akan kami dengar nanti bisa berguna bagi kehidupan kami sehari-hari, dan kiranya juga ibadah ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita masih dalam tetap posisi berdiri dan kita masuk dalam responsorial Mazmur. Dan sebelum itu kakak layan minta izin ya untuk melepaskan masker biar suaranya lebih jelas. Ya adik-adik, responsor Mazmur kita pada pagi hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai 4. Sekali lagi, respon Mazmur kita pada pagi hari ini terdapat dalam Mazmur 29 ayat 1 sampai 4. Dan seperti biasa,
Kakak akan bacakan ayat yang tercetak keluar dan adik-adik di rumah berserta kakak layan pendamping dan bunda-bunda pendamping untuk membacakan ayat yang tercetak ke dalam. Kita mulai ya adik-adik. Kebesaran Allah dalam badai. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia menguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Ya. Baiklah adik-adik, demikianlah responsorial Mazmur kita pada pagi hari ini. Dan untuk merespon Mazmur kita, mari kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 363. Sekali lagi, Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Ayat 1 ya adik-adik. Waktuku miliknya, bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya, bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Oke adik-adik, dan sekarang kita akan masuk dalam pelayanan firman yang pada minggu hari ini dibawakan oleh Kak Vera. Dan sebelum kita masuk, adik-adik kakak persilakan duduk kembali. Oke, baiklah adik-adik, selamat menikmati firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Vera. Kepada Kak Vera, kakak persilakan. Halo adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik, siapkan Alkitabnya ya. Jika sudah, mari kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami berterima kasih karena Engkau sudah membangunkan kami dari tempat tidur kami, sehingga pagi ini kami, anak-anak-Mu, akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, biarlah kami mendengarkan firman-Mu Bapa, dan juga kami akan menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pada minggu pagi ini kita membaca dari 2 Korintus pasal 3 ayat 12 dan sampai 18. 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 18. Jika sudah menemukannya adik-adik, kita baca bersama-sama ya adik-adik. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh kebenaran-Nya. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar.
Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Adik-adik, kakak ingin menunjukkan satu gambar. Coba lihat ya. Adik-adik yang di kelas tanggung mungkin sudah mempelajarinya ya dalam pelajaran IPA. Coba ingat ini apa? Ya, benar. Adik-adik, ini adalah organ-organ tubuh di dalam tubuh manusia. Adik-adik, coba kita lihat. Di sini ada otak, ada paru-paru, ada lambung, ada jantung, ada usus, dan ada hati. Di sini kakak ingin menunjukkan gambar. Ya, gambar hati. Gambar ini adik-adik, gambar hati adik-adik. Ya adik-adik, kakak ingin bertanya, hati ini fungsinya apa ya? Yang adik-adik sudah pelajari? Ya, selain sistem pengeluaran atau sistem ekskresi, hati ini juga sebagai fungsinya untuk menetralkan racun dalam tubuh dan masih banyak lagi fungsinya. Jika tidak hanya hati aja ini, tetapi organ-organ yang lain di dalam tubuh kita, jika kita rajin berolahraga, kita rajin menjaga kesehatan kita, tubuh kita kuat dan sehat ya adik-adik. Nah, adik-adik, kakak ingin bertanya, apakah Tuhan hadir dalam kehidupan adik-adik? Kakak ingin bertanya, ayo, siapa yang bisa menjawab? Apakah ada? Apakah ada tempat Tuhan di dalam kehidupan adik-adik? Ya, adik-adik, Tuhan itu ternyata ada di dalam hati kita. Nah, adik-adik, hati itu ternyata tidak hanya penting untuk tubuh saja, tetapi hati itu menjadi tempat paling baik Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita dan melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Adik-adik, jika dalam pembacaan kita dari 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 18, adik-adik kita lihat dalam ayat 16, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Adik-adik, kita mau diingatkan untuk bagaimana kita mengerjakan bagaimana kita melakukan kehidupan kita dengan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita, dengan kita takut akan Tuhan. Dan tempat yang paling baik untuk Tuhan itu ada di mana? Ya, di hati kita. Karena kita bisa melakukan hal baik atau tidak baik, adik, hati juga tempat yang paling baik untuk Tuhan ada dalam diri kita. Dan jika pikiran kita juga akan berpikir bagaimana kita akan melakukan tindakan, kita akan melakukan sesuatu sesuai dengan Tuhan mau, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika hati kita dikuasai oleh Allah, itulah kita mencerminkan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita dan juga mencerminkan kemuliaan Allah. Jadi, adik-adik, ketika kita melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, adik-adik ingat tetap takut akan Tuhan. Ketika kita mengatakan harus berkata benar, kita tidak boleh berbohong, kita harus mengatakannya dengan berani. Ketika teman kita melakukan kejahatan, kita harus menegurnya. Ketika adik-adik melakukan kesalahan juga, adik-adik harus mengakui kesalahan itu dan jangan lupa untuk meminta maaf. Nah, adik-adik, pada minggu pagi ini kita mau belajar jadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan.
Sehingga ketika kita melakukan semuanya itu dan Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita, akan memperlihatkan Tuhan ada dalam kehidupan kita dan mencerminkan mulianya Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik, aktivitas pada minggu ini adalah kita akan berkreasi membuat hati. Nah, di sini adik-adik di dalamnya adik-adik menempelkan gambar Tuhan Yesus. Adik-adik terserah mau menempelkan gambar Tuhan Yesus baik bersama anak-anak ataupun Tuhan Yesus sedang berdoa ataupun lainnya. Adik-adik, dan jangan lupa di depannya adik-adik menuliskan kata Tuhan ada di hatiku. Adik-adik bisa berkreasi ya, sesuai keinginan adik-adik dan kreativitas adik-adik. Selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita menyanyi di Kitab Bakti 277, firman Tuhan sudah kau dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Adik-adik, persiapan hati kita, mari kita berdoa syafaat. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Bapa atas kebesaran-Mu Bapa, sehingga Engkau masih berkuasa di dalam hati kami, sehingga kami anak-anak-Mu bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan melakukan firman-Mu. Bapa, pagi ini kami berdoa buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah impa. Engkau memberkati mereka dalam kehidupan mereka, adik-adik di mana masa pendidikan mereka. Engkau memberkati Bapa, di mana minggu ini Bapa, Engkau tetap memberkati mereka dalam mengikuti ibadah impa. Kami berdoa Bapa, dalam pendidikan mereka di sekolah Bapa, Engkau mengizinkan yang terbaik. Beberapa bulan lalu kami bisa bersekolah dan beberapa hari lalu kami bisa bersekolah bertemu dengan teman-teman. Tetapi pada beberapa hari ini juga Bapa, kami diizinkan oleh-Mu untuk belajar di rumah Bapa. Semuanya kami percaya Bapa, apa yang kami lakukan ini Bapa, hanya kami percaya kepadamu saja Bapa, semuanya akan menjadi yang terbaik. Bapa, kami berdoa Bapa buat orang tua adik-adik, saudara bersaudara adik-adik, berkatilah mereka Bapa dalam kehidupan mereka. Engkau selalu memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan Engkau memberikan kasih senantiasa bagi mereka semua. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-Mu Bapa, terkhusus bagi gereja GPIB Immanuel Tarakan, Gospelkes Eklesia. Engkau memberkati Bapa dalam setiap presbiternya, baik majelis maupun pendeta hingga ke jemaatnya Bapa. Engkau memberkati Bapa dalam setiap pelayan-pelayanannya dan setiap apa yang direncanakan, program-program yang ada di dalam kehidupan bergereja ini Bapa. Engkau bisa memberkati Bapa dan bisa terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa Bapa buat gedung gereja serbaguna yang ada di Gospelkes Eklesia ini Bapa. Kami berdoa Bapa, kiranya setiap panitia yang bertanggung jawab dalam pembangunan ini dan penyelesaiannya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah mereka dapat menyelesaikan tugas mereka sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat adik-adik yang kiranya pada minggu ini berulang tahun Bapa. Engkau memberkati mereka Bapa, dikiranya usia yang bertambah 1 tahun lagi ini, ditambah Engkau memberikan kekuatan. Engkau selalu senantiasa memberkati mereka, melindungi mereka dalam kehidupan mereka, dalam pergaulan mereka, dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka sebagai dan takut akan Tuhan.
Engkau juga memberkati Bapa setiap dalam kehidupan berkeluarga mereka. Bapa, inilah doa kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam berkat. Arahkanlah hati dan pikiran adik-adik serta terimalah berkatnya. Tuhan memberkati adik-adik. Damai sejahtera Allah kiranya melampaui segala hal dan memelihara hati dan pikiran adik-adik di dalam Kristus Yesus. Amin. 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 Oke adik-adik, kita masuk dalam warta Pelkat PA. Dan warta kita pada pagi hari ini, minggu depan kita tetap ibadah online seperti biasa seperti ini, sampai kita menunggu himbauan dari pemerintah bahwa kita bisa bertatap muka kembali. Kemudian yang kedua, untuk aktivitasnya jangan lupa dikerjakan, dan jangan lupa juga di-share untuk melihat keaktifan adik-adik semua. Baiklah adik-adik, mungkin itu saja warta kita pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik tetap semangat untuk mengikuti ibadah IHPA online ini. Baiklah adik-adik, sekian dari Kak Yeskel dan Bunda Indah. Kami ucap selamat bertemu kembali dengan adik-adik dan sampai jumpa minggu depan. Dadah.